Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bubble sort. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ganes Diankan Sakariunisa. Lalu teman saya. Saya Gapra juga. Saya Haidar Azka. Saya Alvina Zanggra ini. Dan sekarang kami akan menjelaskan mengenai bubble sort. Lebih dalam akan dijelaskan oleh Gama Prayoga. Silakan. Untuk pertama-tama, kita mulai dari pengertian itu bubble sort. Bubble sort itu adalah algoritma pengurutan data yang paling sederhana dan mudah dipahami, yang bekerja dengan cara berulang kali membandingkan dan menukar pasangan elemen yang berdekatan jika urutannya salah, sampai seluruh data tersusun sesuai urutan yang diinginkan. Jadi bisa dibilang bubble sort itu adalah algoritma yang paling sederhana, karena cara kerjanya cuma dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, dan jika urutannya salah maka posisinya akan ditukar hingga seluruh data tersusun sesuai dengan urutan yang diinginkan. Berdasarkan arah pengurutannya, bubble sort terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ascending, itu mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar, yang dimana elemen yang lebih kecil akan bergerak ke kiri pada prosesnya. Yang kedua ada descending, yaitu mengurutkan data dari nilai terbesar dan terkecil, yang dimana dalam proses pengurutannya elemen yang lebih besar akan bergerak ke kiri. Lalu berdasarkan kompleksitas waktu, ada 3 jenis. Yang pertama, kasus terburuk atau worst case, yaitu terjadi ketika data dalam keadaan terbalik. Misalnya kita ingin mengurutkan data dari A sampai Z, tapi datanya malah dari Z ke A, hingga proses itu sangat lama. Yang kedua ada kasus rata-rata atau average case, terjadi ketika data berada dalam urutan acak. Lalu yang ketiga ada base case atau kasus terbaik, ketika data sudah terurut. Lalu kelebihan dan kekurangan bubble sort. Yang pertama, karena algoritmanya terbilang sangat sederhana, jadi bubble sort itu sangat mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya, karena kesederhanaannya tadi itu, proses mengurutkan data yang dilakukan dengan tahap satu-satu yang dimana itu tidak efisien dan memakan waktu jika mengolah data yang besar. Baik, dilanjutkan dengan Vina untuk cara pekerjaannya. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin cara kerja bubble sort. Jadi kita itu membandingkan tiap-tiap elemen yang berdekatan dalam array, kemudian kita menukarnya apabila urutannya salah. Nah, proses perbandingan ini itu kita lakuin sampai nggak ada proses pertukaran yang terjadi di indeks tersebut. Kita ke contoh cara kerja bubble sort base case. Jika ada array dengan elemen 3, 4, 5, 6, 7 dan elemen tersebut sudah terurut, kita bandingkan elemen pertama dan juga kedua, 3 dan 4. Karena 3 dan 4 sudah terurut, kita tidak perlu menukarnya. Kemudian kita bandingkan elemen kedua dan ketiga. Karena sudah terurut, kita nggak perlu menukarnya lagi. Kita bandingkan elemen ketiga dan keempat. Sudah terurut, tidak perlu ditukar lagi. Kemudian keempat dan kelima tidak perlu ditukar. Sehingga hasilnya tetap seperti ini. Kemudian kita ke worst case-nya. Ada elemen 12, 7, 13, 8, dan 4. Kita bandingkan elemen pertama dan kedua, 12 dan 7. Karena 12 lebih besar dari 7, kita menukar menjadi 7, 12, 13 tetap, 8, dan 4.
Terus kita bandingkan 12 dan 13. Karena 12 lebih kecil dari 13, maka tidak perlu ditukar. Kita salin lagi 12, 13. Kemudian kita bandingkan 13 dan 8. Karena 8 lebih kecil, kita tukar 8 dengan 13. Terus kita bandingkan 13 dan 4. Karena 4 lebih kecil dari 13, kita tukar 4 dan 13. Untuk pas kedua, kita 7, 12, 7, 12, 13. Kita bandingkan indeks 1 dan 2. Karena 7 lebih kecil dari 13, kita tidak perlu menukarnya lagi. Kemudian kita bandingkan 12 dan 8. Karena 8 lebih kecil dari 12, kita tukar 12. Kemudian kita salin 4, 13. 7, 8. Kemudian kita bandingkan 4 dan 12. Karena 4 lebih kecil dari 12, kita tukar 13. 7, 8, 4. Kemudian kita bandingkan 12 dan 13. Karena 12 lebih kecil, tidak perlu ditukar. 13. 7, 8, 12, 13. Kita tulis ulang 7, 8. Karena 7 dan 8 sudah terurut, kita bandingkan 8 dan juga 4. 4 kita tukar ke depan. 8, 12, 13. Kemudian kita bandingkan 8 dan 12. Karena sudah terurut, tidak perlu ditukar. Kemudian kita bandingkan 12 dan 13. Sudah terurut, tidak perlu ditukar. Kita bandingkan 7 dan 4. Karena 4 lebih kecil dari 7, kita tukar. 7. Kemudian kita bandingkan 7 dan 8. Karena sudah terurut, kita tidak perlu menukarnya lagi. Sehingga hasilnya seperti ini. Tujuh, 8, 12, 13. Kita bandingkan 4 dan 7, tidak perlu ditukar karena sudah terurut. Kemudian kita bandingkan 7 dengan 8, sudah terurut, tidak perlu ditukar. Kemudian kita bandingkan 8 dan 12, sudah terurut, tidak perlu ditukar. Kemudian kita bandingkan 12 dan 13, sudah terurut, tidak perlu ditukar. Sehingga hasilnya seperti ini, 4, 7, 8, 12, dan 13. Kenapa kita masih membandingkan ini? Karena di dalam proses algoritma bubble sort itu, kita
melakukan perbandingan sampai tidak terjadi proses pertukaran sama sekali. Sudah. Baik, terima kasih. Terus dilanjutkan oleh Ganes, di mana akan menjelaskan implementasi algoritmanya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma bubble sort. Oke. Jadi pertama-tama kita kan tahu ya kalau bubble sort itu untuk membandingkan dua nilai antara besar ataupun kecil. Nah, di sini gimana sih implementasinya di dalam codingan? Kebetulan saya di sini masih ada codingan dari episode code yang sebelumnya, dan akan saya jelaskan bagaimana ini berjalan. Oke, jadi dibagi dua, ada standar code dan juga optimalis code. Untuk standar code, bisa kita lihat di sini ada dua pengulangan, di mana kedua pengulangan ini berfungsi untuk saling membandingkan kedua nilai. Oke, bagaimana sih kedua nilai itu? Nah, kita lihat ya dari pengulangan pertama. Dari I sama dengan 0. I kurang dari seluruh array dikurangi 1. I increment. Jadi akan mengulangi pengulangan dari 0 hingga banyaknya indeks di array dikurangi 1. Kenapa sih dikurangi 1? Karena kan kita mau ada namanya teknik swapping. Swapping itu mengubah nilainya. Nah, karena dari itu kita nggak boleh lebih dari indeks yang diberikan kan. Dikurangi 1 agar setelah swappingnya tidak melebihi indeks yang diberikan supaya tidak terjadi error overload. Oke. Di sini, nah terus kita lihat ke pengulangan kedua, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari N kurang 1, J increment. Sama seperti yang di atas. Nah, di sini nih ada satu kode yang beda. If array index J lebih dari array index J tambah 1, maka array yang indeksnya di J akan dimasukkan ke variabel temp. Itu tuh gimana sih ceritanya? Oke, kita lihat dulu ya. J itu kan awalnya 0 ya. Nih, kita bisa lihat. J ini tuh awalnya 0. Lalu, kita lihat J plus 1. Di sini 0-nya 5. Indeks A ke 0 itu 5. Lalu, indeks keduanya 6. Nah, di sini kita lihat 5 lebih dari 6 tidak. Loh, ternyata enggak. Berarti kita lanjut lagi ke pengulangan kedua. Berarti J bukan 0 lagi, J udah jadi 1, dan I juga bukan 0 lagi. I udah jadi 1. Kita lihat. J sama dengan 1, oke. Array indeks ke 1, J plus 1 berarti kan indeks kedua. Indeks kedua ya di sini. 8. 6 lebih dari 8 enggak? Loh, ternyata enggak. Kita lanjutin lagi. Ini udah bukan 1 lagi, ini berarti 2, ini 2. Oke, indeks kedua lebih besar daripada 15. Loh, enggak. Coba kita cek dulu deh. Ternyata seluruh ini tuh enggak bisa diubah karena dia adalah base case. Maka waktu eksekusinya itu tidak membutuhkan waktu lama karena ini udah base case kan. Nah, kita lihat dulu worst case-nya. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke, worst case-nya itu indeks ke 0-nya 16, indeks ke 1-nya 15, 6, 8, sampai 5. Oh, ternyata ini nilainya dari terbesar ke terkecil gini. Nah, kita lihat kan, kita eksekusi menggunakan kodenya. I-nya 0, ini namanya tracing, kita udah pernah belajar kan. Nah, J-nya sama dengan 0.
Oke, kita lihat I dikurangi N1. Oke. Jika indeks ke-0 lebih dari indeks ke-1, 16 lebih dari indeks ke-1. Oh, benar nih. Maka indeks ke-0 ini, berarti ini 16, dimasukin ke tem. Berarti ini tem, kita masukkan 16. A indeks ke-0 dimasukkan oleh A indeks ke-1. Berarti A0 dimasukkan, berapa ini yang ke indeks ke-1? 15. Next, kita lihat A indeks ke-1 sama dengan tem. Maka A indeks ke-1 dimasukkan 16, ini kan temnya. Nah, berarti hasil akhirnya kayak gimana nih? Nah, hasil akhirnya berarti kayak gini. Setelah melakukan swapping 1 kali. Maaf. 16, 6, 8, 5. Oh, berarti ini indeks ke-0 sama ke-1-nya udah di swapping kan, udah diubah kan setelah sesuai urutannya. Nah, sama ke selanjutnya hingga urutan terakhirnya tuh 5, 8, 5, 6. Bentar ya. Penghapusnya susah diambil ya, sorry. 5, 6, 8, 15, 16. Gitu ya. Itu dari cara penggunaan algoritmanya. Oke, kita next ya. Nah, tadi kan kita pakai yang standar ya. Selanjutnya kita pakai yang optimize. Optimize ini apa sih? Nah, kita kan udah tahu kalau misalnya tadi kita pengennya descending. Ascending maksudnya. Dari terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita pengennya ascending. Kita pengennya descending, ascending. Kita tetap pengen ascending. Cuman kita pengen optimal. Ngerti nggak kalau optimal? Misalnya kita punya datanya kayak gini. 5, 6, 5, 8, 16, dan 15. Oke. Nah, ini udah ngacak kan? Kita tuh tahu, tadi kalau misalnya kita pengen ascending, maka data yang terbesar akan diubah seurutannya untuk menjadi paling belakang. Ya. Nah, kita lihat dulu nih codingannya. Ada apa aja? Pertama, looping pertama. I maka 0. I akan mengulang dari banyaknya indeks dikurangi 1, I-nya akan bertambah terus-menerus. Ada flag sama dengan 0. Lalu kita akan menggunakan pengulangan kedua. J sama dengan 0, J, N dikurangi 1, min I. Nah, ini nih, ada perubahannya di optimal code tuh. Nanti kita bahas. Nah, J++, J increment. Nah, bisa kita lihat ya, kalau misalnya ternyata ini tuh ada outer loop, ini ada inner loop. Kita bedain dengan warna aja. Nah, ini ada inner loop. Nah, optimize code akan melakukan inner loop, namun jika sudah ada, ini tuh kan udah misalnya kita ubah ini ya, ini swapping 6 sama 5. Oh, beda nih, harusnya jadi 5, 6. Oke, 6 sama 8. Oh, udah bener nih. 8 sama 16. Oh, udah bener nih. 16 sama 15. Lah, salah. Nah, kita bakal ubah di sini 16, 15. Nah, kenapa di sini ada N kurangi 1 kurangi I? Karena setelah ini diubah di paling akhir, maka nilai paling akhir itu kan udah bener ya. Udah pasti nilai terbesar.
nilai terbesar gitu. Aduh, maaf ya, susah ini nulisnya. Nilai terbesar. Ya, anggap aja nilai terbesar. Nah, penggunaan kode ini akan membuat ini tuh tidak tereksekusi supaya ada penghematan waktu. Begitu. Makanya dibilangnya optimize code. Gimana sih penghematan waktunya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silahkan untuk Haidar bisa menjelaskan bagaimana waktu eksekusinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas kompleksitas waktu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu base case, kedua itu average case, serta yang ketiga itu adalah worst case. Base case adalah data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n-1 kali. Dengan 1 kali pass, proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Terjadinya suatu base case ketika elemen sudah terurut dari terkecil hingga terbesar. Contoh data 5, 8, 11, 15, 26, 31. Persamaan Big O yang dari proses ini adalah O besar dalam kurung N. Selanjutnya average case, yaitu jumlah pas ditentukan dari elemen yang mana mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array yang diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung dengan X2 ditambah X, yang dapat disimpulkan bahwa notasi Big O adalah O besar dalam kurung N2 atau kuadratik. Selanjutnya worst case, yaitu data terkecil pada suatu array. Setiap kali melakukan satu pass, data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak 1 step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju memverifikasi, jumlah proses sama dengan N2 ditambah N, sehingga Big O yang didapatkan adalah O besar dalam kurung N2. Contoh datanya yaitu 31, 26, 15, 11, 8, 5. Mungkin cukup segitu. Baik, ini adalah sekian dari apa yang sudah kami pelajari mengenai bubble sort. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipelajari dan juga dimengerti lebih lanjut. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.